sebuah desa kecil, hiduplah dua orang suami istri, yang hidupnya serba kekurangan. Mereka bernama Pak Surya dan Bu Sari. Mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Anak laki-laki pertamanya sudah berusia 14 tahun. Dia bernama Putra. Dan sedangkan anak laki-laki yang kedua masih berusia 10 tahun, yang bernama Tama. Pak Surya dan Bu Sari bekerja sebagai penjual bakso keliling. Kehidupan mereka benar-benar sangat kekurangan. Hasil dari penjualan bakso keliling Pak Surya tidaklah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Setiap jam 5 sore Pak Surya sudah keluar dari rumah untuk menjajakan bakso kelilingnya di kampung itu. Dan pulang hingga larut malam. Terkadang Pak Surya sering pulang membawa baksonya yang masih banyak karena sepinya pembeli. Pak Surya tidak habis pikir dengan warga sekitar. Kenapa bakso yang dia buat tetap sepi pembeli walaupun bakso yang dibuat Pak Surya sangat enak rasanya. Pak Surya pernah mendengar dari istrinya tentang gosip yang beredar tentang dirinya. Ada salah satu seseorang menjadi dalang dari semua ini. Orang itu menyebar fitnah untuk Pak Surya dan istrinya. Dia mempengaruhi masyarakat setempat untuk tidak membeli bakso Pak Surya, karena Pak Surya dan istri dibilang jorok dan baksonya tidak higienis, apalagi Pak Surya tinggal di dekat peternakan kandang ayam masyarakat setempat yang baunya sangat menyengat dan tempatnya sangat kotor. Mungkin karena Pak Surya tinggal di dekat tempat peternakan ayam warga yang memang baunya sangat busuk dan menyengat. Ditambah karena kotoran-kotoran ayam yang banyak berserakan di area peternakan kandang ayam itu, yang jaraknya tidak jauh dari rumah Pak Surya, apalagi cuma satu-satu rumah Pak Surya, yang ada di sekitar peternakan kandang ayam itu. Mungkin masyarakat terpengaruh oleh omongan orang itu. Karena hal itu, masyarakat malas membeli bakso Pak Surya. Pak Surya sejenak berpikir. Di dalam pikiran dan hati kecilnya dia bertanya-tanya, selama ini dia tidak pernah mempunyai musuh di kampung itu. Tapi mengapa orang itu tega memfitnah Pak Surya sedemikian kejamnya? Walaupun Pak Surya tinggal di peternakan kandang ayam masyarakat setempat, tapi Pak Surya tetap menjaga kebersihan rumah dan kebersihan dagangannya. Karena himpitan ekonomi dan keputusasaannya, dan kurangnya ilmu agama terhadap Pak Surya, maka terpecik di dalam pikirannya untuk menemui dukun yang konon, katanya dukun itu, bisa membantu orang menjadi kaya secara instan. Dukun itu tinggal di tengah hutan sendirian. Pak Surya dan Bu Sari tahu tentang dukun itu dari temannya, yang lebih dulu meminta pertolongan kepada dukun tersebut. Kehidupan temannya itu sangatlah berubah drastis setelah dibantu oleh dukun itu. Tapi temannya itu tidak menceritakan tentang pesugihan tumbal yang akan diminta oleh dukun itu. Tanpa pikir panjang, Pak Surya dan Bu Sari langsung datang ke tempat dukun itu. Dengan berjalan kaki, menelusuri hutan-hutan yang sangat lebat, begitu Pak Surya dan Bu Sari sampai di tempat dukun itu. Dan pada saat dukun membukakan pintu, Pak Surya dan Bu Sari kaget bukan main, karena dukun yang dia datangi sangatlah sepuh, sangat tua sekali. Lalu dukun itu mempersilahkan Pak Surya dan Bu Sari masuk ke dalam gubuk miliknya di dalam hutan itu. Setelah masuk ke dalam gubuk itu, Pak Surya dan Bu Sari memperkenalkan diri mereka kepada dukun itu. Lalu si dukun itu bertanya, "Ada keperluan apa kalian datang ke tempatku?" Lalu Pak Surya menceritakan dia tahu tentang si dukun dari temannya. Lalu si dukun tersenyum seakan tahu maksud kedatangan Pak Surya dan Bu Sari ke tempatnya. Lalu dukun berkata, "Apa yang kamu inginkan, Surya?" kata dukun itu. "Saya ingin kehidupan keluarga saya berubah. Kami sudah bosan hidup dalam kemiskinan," ujar Surya kepada si dukun itu. Lalu si dukun tersenyum tipis mendengar perkataan Pak Surya itu. "Apakah kamu sudah siap dengan segala resiko yang akan kamu tanggung nanti?" Surya, ujar si dukun itu menjelaskan kepada Pak Surya. "Siap mbah, apapun resikonya, saya akan siap menanggungnya. Asalkan kehidupan saya berubah, dan apapun yang saya inginkan akan secepatnya terwujud," kata Surya kepada dukun itu. Dan dukun itu berkata lagi, "Kalau kamu ingin kaya raya,
kamu harus mengikuti sesembahan dan pesugihan. Karena memang dasarnya Pak Surya dan Bu Sari memang orang tidak dekat dengan agama. Tanpa lama-lama berpikir, Pak Surya dan Bu Sari menyetujui semua ucapan dukun itu. Asalkan dia cepat menjadi orang kaya raya. Lalu Bu Sari bertanya kepada Mbah Dukun, "Pesugihan apa yang akan nanti kami lakukan?" Lalu Mbah Dukun menjawab, "Pesugihan buto ijo," ujar Dukun dengan tegas. Dan Bu Sari bertanya lagi, "Mbah, apakah kami harus mempersembahkan tumbal ke buto ijo itu?" "Betul sekali," ujar Mbah Dukun itu, "kalian harus mempersembahkan tumbal untuk sesembahan kita buto ijo." "Lalu siapa yang akan kami jadikan tumbal, Mbah?" ujar Bu Sari dengan nada yang bergetar. "Tumbal pertama dan tumbal kedua sangatlah berat, tapi setelah itu, kalian akan menjadi orang kaya yang abadi untuk selamanya." Bu Sari penasaran, siapa yang akan dijadikan tumbal untuk pertama kalinya? Dan Bu Sari bertanya lagi dengan pasti ke dukun itu, "Lalu siapa mbah korban pertamanya?" ujar Bu Sari penasaran. "Kalian harus menumbalkan salah satu dari ibu kalian," Pak Surya dan Bu Sari langsung. Kaget bukan main mendengar tumbal yang dibicarakan oleh Mbah Dukun itu. "Kami harus menumbalkan salah satu dari ibu kami, Mbah," ujar Surya, memastikan ucapan Mbah Dukun itu. Dukun itu senyum dengan tipis. "Betul sekali, Surya. Buto Ijo menginginkan orang yang pertama kali kalian lihat sewaktu kalian baru keluar dari rahim ibu kalian, yaitu ibu kandung kalian sendiri." Sementara itu, ibu Pak Surya memang sudah lama meninggal dunia. Dan satu-satunya orang tua yang tersisa adalah ibunya Bu Sari, yang masih sehat walafiat. Karena memang dasarnya Pak Surya dan Bu Sari memang jauh dari agama. Mereka menyanggupi tumbal yang sangat berat itu. Karena mereka sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk menjadi orang kaya, apalagi dengan iming-imingi kekayaan yang kekal dan abadi, yang akan diberikan oleh Buto Ijo itu. Akhirnya mereka menyanggupi tumbal yang akan dikorbankan ibu kandung mereka sendiri, yaitu ibu kandung dari Bu Sari. "Kalau kalian sudah menyanggupi dengan tumbal itu, malam ini kita akan melakukan ritual untuk sesembahan ke Buto Ijo," ujar dukun itu. Dan mulailah Mbah Dukun menyiapkan semua rangkaian sesembahan yang akan dilakukan jam 12 malam nanti. Semua sesajen sudah dipersiapkan oleh Mbah Dukun itu. Tapi tidak jelas seperti apa ritual yang akan mereka lakukan malam nanti. Setelah jam 12 malam mulailah Mbah Dukun, Pak Surya, dan Bu Sari melakukan ritual di dalam rumah gubuk milik Mbah Dukun tersebut. Dan akhirnya malam itu, Pak Surya dan Bu Sari dibimbing oleh Mbah Dukun untuk melakukan sebuah ritual penumbalan sebagai syarat utama pesugihan. Menumbalkan ibu kandungnya sendiri, yaitu ibunya Ibu Sari, sebagai syarat untuk mendapatkan kekayaan dari Buto Ijo, yang akan menjadi sesembahan untuk mereka berdua. Dan keesokan paginya, Pak Surya dan Bu Sari pulang ke rumahnya, setelah bermalam untuk melakukan sebuah ritual di gubuk Mbah Dukun itu. Pak Surya dan Bu Sari berjalan kaki menuju rumahnya dengan menempuh perjalanan berjam-jam untuk sampai di kediaman mereka. Begitu sudah dekat di rumahnya, Pak Surya dan Bu Sari melihat banyak kerumunan warga di halaman rumah mereka. Pak Surya dan Bu Sari pun berjalan tergopoh-gopoh, bukan untuk melihat ibunya, tapi untuk memastikan ibunya sudah tiada, untuk memastikan menjadi tumbal sesembahan mereka. Dan mereka akhirnya terdiam melihat jasad ibu mereka terbujur kaku di tengah rumahnya. Lalu Bu Sari dan Pak Surya membuat sandiwara, seolah-olah mereka sangat sedih atas kepergian ibu mereka, dan kedua anak mereka, Putra dan Tama, sedang menangis sesegukan di samping jasad nenek mereka. Warga yang hadir di rumah Pak Surya dan Bu Sari berusaha menenangkan mereka. Padahal air mata yang mereka keluarkan adalah air mata kepalsuan semata. Di dalam hati Pak Surya dan Bu Sari, hatinya tertawa terbahak-bahak melihat pesugihannya telah berhasil dilaksanakan. Di dalam pikiran mereka berdua, hanya kekayaan semata, dan setelah 7 hari,
Atas kepergian ibunya Ibu Sari itu, Bu Sari dan Pak Surya pun kembali lagi ke dalam hutan di tempat Mbah Dukun tersebut untuk melakukan ritual lainnya. Ritual yang akan dilakukan oleh Bu Sari sendiri. Setelah sampai di rumah Mbah Dukun itu, Bu Sari dan Pak Surya langsung masuk ke dalam rumah Mbah Dukun. Lalu Pak Surya dan Bu Sari menginap semalaman di rumah Mbah Dukun tersebut. Karena jam 12 malam, Bu Sari akan melakukan ritual tertentu di dalam rumah Mbah Dukun itu. Mbah Dukun mulailah mempersiapkan semua sesajian untuk persembahan nanti malam. Dan setelah menunggu cukup lama, sampailah di jam 12 malam, Bu Sari langsung dituntun oleh Mbah Dukun tersebut. Bu Sari disuruh mengganti pakaiannya dengan sarung hitam yang telah disediakan. Setelah itu, Bu Sari disuruh oleh Mbah Dukun tersebut langsung masuk ke dalam kamar ritual yang sudah dipersiapkan dan disusul oleh Mbah Dukun yang juga ikut masuk ke dalam kamar ritual bersamaan dengan Bu Sari. Pak Surya hanya melihat dengan pasrah istrinya dibawa masuk ke dalam kamar oleh Mbah Dukun tersebut. Ternyata perjanjian ritual yang akan dilakukan selanjutnya oleh Pak Surya dan Bu Sari adalah menyerahkan tubuh Bu Sari untuk dinikmati oleh Buto Ijo itu pada malam-malam yang sudah ditentukan, tapi tidak dengan wujud asli Buto Ijo itu, melainkan Buto Ijo itu masuk ke tubuh Mbah Dukun tersebut. Dan di dalam kamar mulailah Mbah Dukun membaca ritual-ritual tertentu untuk pemanggilan Buto Ijo tersebut. Bu Sari hanya duduk terdiam di atas kasur seraya memperhatikan mulut Mbah Dukun komat kamit membaca mantra. Mbah Dukun lalu berubah menjadi besar dan kuat, dan suaranya mulai berubah menjadi kasar. Mbah Dukun langsung tertawa melihat Bu Sari yang telah berada di atas kasur. Lalu Mbah Dukun bertanya kepada Bu Sari, "Apakah kamu sudah siap dengan semuanya?" Ujar Mbah Dukun itu dengan suara kasar seperti suara Buto Ijo. Lalu Bu Sari menjawab dengan agak ragu. "Siap Mbah," ujar Bu Sari dengan agak terbata-bata. Lalu Mbah Dukun mendekati Bu Sari yang berada di atas kasur. Walaupun Mbah Dukun sudah sangat tua renta, tapi malam itu dia berubah menjadi seperti petarung di atas ring karena di dalam tubuhnya sudah dimasuki oleh sesosok Buto Ijo tersebut yang sangat kuat. Awalnya Bu Sari agak menolak, tapi setelah pertarungan hampir setengah jam, Bu Sari sangat menikmati sekali. Sampai-sampai Pak Surya mendengar desahan Bu Sari di luar kamar, yang sepertinya sangat menikmati sekali. Pak Surya hanya terdiam, menunggu Bu Sari selesai dengan ritualnya. Tapi dalam hati Surya, yang paling dalam, hatinya sangat hancur mendengar suara itu. Tapi demi kekayaan yang akan kekal abadi, Pak Surya mengikhlaskan semua itu. Setelah jam 5 subuh, Bu Sari keluar dari kamar ritualnya dengan tubuh lemas dan rambut acak-acakan. Bu Sari langsung menghampiri Pak Surya yang tengah terlelap di ruang tamu Mbah Dukun itu. Dan setelah itu, disusul oleh Mbah Dukun yang juga baru keluar dari kamar ritualnya, Bu Sari langsung membangunkan Pak Surya. Lalu Pak Surya langsung terbangun dari tidurnya. "Apakah ritualnya sudah selesai?" ujar Pak Surya seraya melihat ke arah Bu Sari. "Sudah Mas," ujar Bu Sari. Lalu Mbah Dukun memulai pembicaraannya. "Sekarang kalian sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah kalian lagi. Buto Ijo sudah mempersiapkan semuanya di rumah kalian. Kalian berhak untuk menikmati semua yang telah kalian korbankan. Dan untuk Bu Sari, kapan Buto Ijo menginginkannya, Bu Sari harus siap. Buto Ijo sangat menyukai tubuh Bu Sari," ujar Mbah Dukun itu di depan Pak Surya. Semakin Buto Ijo menyukai tubuh Bu Sari, nanti Buto Ijo akan semakin banyak memberi kekayaan pada keluarga Pak Surya dan Bu Sari. Mendengar ucapan Mbah Dukun itu, Pak Surya dan Bu Sari sangat senang sekali. Dan Pak Surya dan Bu Sari langsung berpamitan kepada Mbah Dukun untuk pulang ke rumahnya. Dan setelah beberapa jam berjalan di dalam hutan, sampailah Bu Sari dan Pak Surya di kediaman mereka. Dan sesampai ke dalam rumah Bu Sari dan Pak Surya langsung masuk ke dalam kamar mereka. Dan alangkah kagetnya Pak Surya dan Bu Sari melihat pemandangan yang luar biasa di atas kasur mereka, pemandangan yang belum pernah mereka lihat selama umur hidup mereka,
yaitu tumpukan uang dan perhiasan emas yang menggunung di atas kasur Pak Surya dan Bu Sari. Lalu Pak Surya berbicara kepada Bu Sari, "Akan kita apakan emas dan uang ini?" kata Pak Surya terhadap Bu Sari. "Takutnya nanti warga pada curiga terhadap kita." Dan muncullah ide di dalam benak Bu Sari. "Gimana kalau kita pergi merantau saja, Mas, dan meninggalkan kampung ini? Biar orang-orang kampung tidak tahu kalau kita melakukan pesugihan ritual untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Lalu kita mulai membuka usaha bakso lagi di perantauan nanti," ujar Bu Sari meyakinkan Pak Surya. Pak Surya mengangguk-ngangguk, karena Pak Surya merasa Bu Sari mempunyai ide yang sangat bagus. Dan beberapa hari setelahnya, Bu Sari dan Pak Surya kembali lagi ke dalam hutan untuk berpamitan kepada Mbah Dukun itu, karena mereka akan meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tempat yang lebih aman bagi mereka, untuk menikmati kekayaan yang mereka miliki. Dan setelah kembali dari tempat Mbah Dukun, mereka langsung bersiap-siap menuju daerah yang akan mereka tinggali, yaitu di sebuah daerah di Jawa Tengah. Dan sesampainya Bu Sari dan Pak Surya di tempat daerah yang mereka tuju, mereka langsung membeli rumah yang sangat mewah dan ruko beberapa pintu untuk dijadikan tempat usaha bakso yang akan mereka jalani nanti. Setelah beberapa hari mereka menyiapkan semuanya untuk usaha bakso mereka, akhirnya mereka mulai membuka bakso perdananya. Hari pertama mulailah ramai pengunjung untuk mencicipi bakso dagangan Pak Surya dan Bu Sari. Dan berlanjut dengan hari-hari berikutnya. Pengunjung selalu ramai yang datang ke warung bakso Pak Surya dan Bu Sari. Pak Surya dan Bu Sari sangat menikmati kejayaan hidup mereka saat ini. Apa yang mereka inginkan, pasti mereka dengan mudah mendapatkannya. Pak Surya dan Bu Sari sudah benar-benar menjadi orang yang kaya raya dan sukses. Berita kesuksesan Pak Surya dan Bu Sari sampai juga ke telinga-telinga warga di kampung halaman mereka yang dulu. Mereka sangat kagum atas kesuksesan Pak Surya dan Bu Sari di perantauan. Tak jarang, warga di kampung halaman Pak Surya dan Bu Sari ingin ikut bekerja di tempat mereka. Dengan senang hati Pak Surya dan Bu Sari merangkul beberapa warga di kampung halamannya untuk menjadi karyawan di warung baksonya, yang sudah mempunyai banyak cabang itu. Walaupun Bu Sari dan Pak Surya sudah menjadi orang yang sangat sukses dan memiliki usaha yang sudah mempunyai banyak cabang di daerah-daerah tertentu, mereka selalu rendah hati dan suka menolong orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan mereka. Tak jarang Pak Surya dan Bu Sari selalu mendapat pujian setinggi-tingginya dari warga-warga dan tetangga-tetangga di tempat Bu Sari tinggal. Tapi di lain hal, Bu Sari harus menyerahkan tubuhnya hampir setiap malam kepada buto ijo itu, yang menjelma menjadi tubuh Mbah Dukun tersebut. Dan sudah beberapa tahun berlalu, Bu Sari melewati hampir setiap malamnya dengan buto ijo itu. Dan jarang sekali Bu Sari melakukan kewajiban suami istrinya dengan Pak Surya lagi. Tapi menurut Pak Surya tidak apa-apa, karena mereka sudah melakukan perjanjian yang sangat kuat dengan buto ijo tersebut. Asalkan kekayaannya kekal, abadi Pak Surya rela. Istrinya dinikmati oleh buto ijo itu hampir setiap malam. Bu Sari pun sangat menikmati kegiatan dia dengan buto ijo itu. Mungkin buto ijo itu telah memberi sesuatu kepada Bu Sari, sehingga Bu Sari mampu melayani buto ijo itu hampir setiap malam tanpa ada merasakan capek. Bu Sari dan Pak Surya sengaja membuat kamar khusus di dalam rumahnya untuk buto ijo melakukan kegiatan dengan Bu Sari setiap malamnya. Bu Sari seakan-akan ketagihan dengan buto ijo itu. Kalau buto ijo itu tidak datang beberapa malam saja, dia susah untuk menahan nafsunya untuk bertemu dengan buto ijo itu. Setelah beberapa tahun berlalu, Bu Sari mulai jatuh sakit, badannya kurus kering dan sering merasakan sakit di bagian kewanitaannya. Tapi tetap saja dia harus terpaksa melayani buto ijo itu hampir setiap malam. Pak Surya sudah membawa istrinya berobat kemana-mana, tapi tetap saja istrinya tidak sembuh juga.
Sampai akhirnya Bu Sari menderita penyakit yang sangat parah. Dia cuma bisa terbujur kaku di tempat tidurnya dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Tapi tetap saja dia harus melayani Buto Ijo itu hampir setiap malam. Pak Surya dan Bu Sari tidak bisa menghentikan Buto Ijo itu untuk tidak menemui Bu Sari karena mereka sudah terikat dengan perjanjian yang tidak bisa diingkari. Akhirnya Bu Sari pergi untuk selamanya dengan sangat tragis dan menyedihkan. Penyakit bagian kewanitaannya sangat parah, dipenuhi dengan belatung, dan tidak ada satupun yang bisa mengobatinya, dan jenazahnya mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali, sampai-sampai orang tidak mau melayat ke rumahnya. Lalu Pak Surya meminta kepada warga untuk memandikan jenazah Bu Sari dengan bayaran yang sangat mahal. Barulah jenazah Bu Sari bisa dimandikan, disolatkan dan dikuburkan. Setelah 1 bulan kepergian Bu Sari, mulailah terjadi perubahan di kehidupan Pak Surya. Usaha-usaha baksonya yang banyak memiliki cabang itu mulai mengalami masalah. Entah dari mana datangnya permasalahan itu tidak ada yang tahu. Yang jelas warung-warung baksonya sudah mulai sepi pengunjung. Dan Pak Surya sangat menyadari semua itu. Kemungkinan besar penyebabnya adalah karena Buto Ijo. Tidak ada yang melayani semenjak kepergian Bu Sari. Semenjak kepergian Bu Sari, Pak Surya sangat merasa terpukul dan menyesal atas apa yang telah ia lakukan dengan Bu Sari selama ini. Bu Sari telah menjadi korban atas keserakahan mereka berdua. Pak Surya mulai sadar kekayaan tidak akan pernah kekal dan abadi. Dan Pak Surya mulailah menjalankan sholat 5 waktu sehari. Dan mengikhlaskan atas kebangkrutan semua usaha-usahanya. Pada suatu malam Pak Surya bermimpi. Dia didatangi oleh sosok Buto Ijo itu. Kalau Pak Surya ingin kekayaannya kembali lagi seperti dulu, Pak Surya harus menikah lagi. Dan istri barunya nanti akan dijadikan tumbal berikutnya untuk melayani nafsu Buto Ijo lagi. Tapi Pak Surya menolak dan tidak mau mengikuti kemauan Buto Ijo lagi. Buto Ijo sangat marah sekali kepada Pak Surya dan mengancam akan membuat Pak Surya seperti istrinya nanti kalau Pak Surya tidak mau menuruti kemauan Buto Ijo itu. Tetap saja Pak Surya kokoh dengan pendiriannya. Dan pada akhirnya Pak Surya juga mengalami penyakit yang sangat parah dan misterius. Seperti penyakit yang dialami Bu Sari dulu. Badan kurus kering dan tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Cuma terbujur kaku di atas tempat tidurnya. Dokter dan para kiai tidak bisa mengobati penyakit Pak Surya. Dan akhirnya Pak Surya juga menyusul Bu Sari untuk pergi selamanya. Dan sekarang tinggallah cuma anak Pak Surya berdua, Putra dan Tama, yang sudah mulai dewasa. Mereka memulai kehidupan barunya, tanpa ada lagi kekayaan yang tersisa dari orang tuanya. Yang dulu diyakini Pak Surya dan Bu Sari, kekayaannya akan kekal untuk selamanya.